Dan pemirsa, kali ini kami hadirkan wawancara eksklusif bersama Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Agus Muharam. Jumpa lagi dalam wawancara eksklusif, dan saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan di kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan saya juga sudah bersama dengan Bapak Sekretaris Kementerian, yaitu Bapak Agus Muharam. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ini kita masih suasana awal tahun, jadi kami sampaikan selamat tahun baru. Mudah-mudahan 2017 ini tugasnya lebih lancar lagi. Amin ya rabbal alamin. Iya. Pak, ini Bapak sebagai Sekretaris Kementerian ini tentu kerjanya banyak sekali, dan kita ketahui bahwa Bapak Menteri, Pak Puspoyoga, beliau mencanangkan satu program, yaitu program reformasi koperasi, itu reformasi total. Apa saja kebijakan dan program yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM? Bapak Presiden memberikan arahan kepada Bapak Menteri untuk melaksanakan reformasi total koperasi. Nah, kemudian Bapak Menteri menjabarkannya ke dalam 3 hal, yaitu pertama adalah rehabilitasi koperasi, kedua reorientasi, dan ketiga pengembangan. Nah, rehabilitasi koperasi terutama Pak Menteri menekankan kepada bagaimana kita membenahi data-data koperasi yang selama ini masih perlu ditingkatkan keakuratannya, kebenarannya. Nah, untuk itu kami selaku staf menjabarkan juga kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kemudian kami lakukan koordinasi dengan beberapa kementerian lembaga dan juga terutama dengan dinas yang membidangi koperasi, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kami dapatkan data-data koperasi terbaru, yaitu dapat dihitung sekitar lebih kurang ya 212.000 koperasi. Tapi tidak semuanya aktif, ya. Ada yang tidak aktif, dan kita mendapatkan koperasi yang aktif sekitar 150.000 koperasi yang aktif. Aktif ini melakukan aktivitas usaha dan juga melakukan RAT, rapat anggota tahunan. Nah, dari 150.000 koperasi ini ada sekitar 25 juta anggota, termasuk di dalamnya koperasi fungsional dan koperasi-koperasi karyawan. Nah, ini hasil rehabilitasi, dan yang paling penting adalah pendataan ini sekarang sudah dilakukan secara ODS, Online Data System. Jadi bisa diakses, dan yang aktif dan melakukan RAT itu ada sekitar 82.000 dari 150.000 itu diberikan oleh Pak Menteri sertifikat NIK, ya, nomor induk koperasi. Jadi nomor induk koperasi ini kita jadikan satu sarana untuk mempermudah, ya, mendapatkan data tentang koperasi yang dibutuhkan misalkan oleh lembaga keuangan perbankan. Nah, itu salah satu hasil rehabilitasi. Kemudian Pak Menteri juga mengamanatkan adanya reorientasi terhadap koperasi. Jadi beliau menginginkan koperasi ini jangan hanya dilihat dari jumlah, kuantitas, tetapi yang paling penting adalah kualitas koperasi. Nah, kualitas koperasi ini antara lain ditunjukkan misalkan koperasi ini harus sudah go internasional misalnya, atau sudah menggunakan e-commerce dalam melaksanakan bisnisnya. Nah, sehingga kita mendorong koperasi ini melakukan pengembangan dalam hal manajemennya. Jadi manajemen koperasi diperbaiki dengan berbasis IT misalkan. Jadi jargonnya salah satunya tiada koperasi tanpa IT. Tanpa IT. Terus kemudian Pak Menteri juga meminta kepada koperasi-koperasi untuk selalu melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi tiada koperasi tanpa pelatihan. Nah, beliau juga mengamanatkan supaya anggota ini berpartisipasi di dalam bertransaksi dengan koperasi. Jadi tiada koperasi tanpa transaksi. Jadi harus bertransaksi antara anggota dengan koperasinya. Dan koperasi ini harus dilihat tidak dari jumlah lembaganya, tetapi jumlah anggotanya semakin hari semakin bertambah. Nah, dengan jumlah anggota yang bertambah berarti transaksi semakin tinggi, sehingga omsetnya akan semakin besar dan kontribusinya terhadap
koperasi maupun terhadap perekonomian setempat maupun nasional akan terus meningkat. Itu kira-kira reorientasi ke sana sehingga ke depan koperasi ini lebih modern ya. Jadi menjadi koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh dan dapat dipercaya. Itu kira-kira reorientasi ke depan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beliau mengamatkan adanya pengembangan ya, konsep pengembangan koperasi ini baik secara internal maupun eksternal. Misalkan contohnya bagaimana Kementerian Koperasi ini melakukan pembangunan koperasi atau pemberdayaan koperasi ini tidak melihat inward looking tapi harus outward looking dengan melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga lain dan asosiasi serta gerakan koperasi. Misalkan contohnya dalam hal pembiayaan ya, kita sudah tahu berkat kerjasama kita bisa meningkatkan plafon KUR ya, yang tadinya 20 juta bisa menjadi 20 triliun ya, bisa menjadi 100 triliun dengan bunga yang tadinya 22% bisa diturunkan menjadi 7%. Itu hasil kebijakan pengembangan dalam rangka memberdayakan koperasi. Dari segi koperasinya sendiri, pengembangan juga harus dilakukan. Jadi koperasi harus bermitra dengan lembaga usaha lainnya, ya, dengan secara internal juga harus bermitra. Dan beliau juga mendorong untuk koperasi ini melakukan holding ya, dengan mengembangkan misalkan koperasi pertanian bergabung, koperasi simpan pinjam bergabung supaya lebih kuat. Nah, ini ke depan pengembangan ini akan terus dilakukan terutama dalam hal kelembagaan dan pembiayaan. Ya, kira-kira itu secara kebijakannya. Gitu. Baik, kalau untuk program-programnya sendiri penjabarannya seperti apa, Pak Agus? Nah, program ini menyangkut beberapa hal ya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi itu melaksanakan koordinasi ya. Tapi yang utama itu adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan ya dan program pemberdayaan koperasi serta melaksanakan beberapa kegiatan yang langsung secara teknis operasional ditangani langsung oleh Kementerian Koperasi. Dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan ya, misalkan Kementerian Koperasi ini bagaimana merumuskan tentang peraturan perundang-undangan untuk pemberdayaan koperasi. Contohnya misalkan kita sudah mempersiapkan RUU Koperasi yang akan segera dilakukan perbaikan atau perubahan. Kita sudah sampai ke DPR, itu salah satu tugas pokok fungsi kita. Kemudian kita juga memberikan masukan-masukan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya. Misalkan contohnya peraturan tentang bagaimana mengimplementasikan KUR, itu dari kita. Kemudian bagaimana misalkan mempermudah akses kepada pembiayaan lainnya, kemudian juga terkait perpajakan dan sebagainya. Jadi kita sifatnya menyiapkan rumusan kebijakan. Nah, kemudian yang melakukan koordinasi itu sudah dilakukan ya oleh Pak Menteri bersama kementerian lembaga terkait. Contohnya hasil koordinasi ini dengan Kementerian Hukum dan HAM misalkan. Kita sudah bisa melakukan sertifikasi hak atas kekayaan intelektual secara online dan gratis untuk hak merek dan hak cipta. Itu hasil koordinasi. Kemudian hasil koordinasi lainnya dengan kementerian misalkan perdagangan dalam negeri dan juga perbankan dalam hal memberikan izin usaha mikro secara gratis. Nah, itu juga di kecamatan, 1 lembar cukup, itu hasil koordinasi. Jadi tidak tergantung hanya ke APBN. APBN kecil tidak apa-apa, tapi kreativitas dan inovasi ini oleh Pak Menteri didorong supaya kita terus melakukan inovasi-inovasi program. Kemudian juga dalam konteks yang sifatnya langsung ditangani oleh Kementerian Koperasi, itu misalkan dalam hal pembiayaan ya. Mungkin Pak Kemas ya, Daniel dari LPDB selaku Dirut, itu juga memberikan laksanakan tugas untuk melakukan perkuatan di dalam pembiayaan melalui lembaga pengelola dana bergulir dengan memberikan pinjaman-pinjaman yang berbunga murah ya, cepat, mudah dan murah. Itu dilakukan oleh LPDB. Kemudian kita juga dalam hal misalkan bagaimana produk-produk Indonesia ini bisa dipasarkan baik di dalam maupun luar negeri. Kita juga Kementerian Koperasi mengembangkan program pameran ya baik di dalam negeri melalui Smesco ya, itu di Smesco ada lembaga layanan pemasaran. Nah, di sana ada Galeri Indonesia Wow, itu membantu mempromosikan ya
dan juga menjual, bahkan di sana ada tenan-tenan melakukan penjualan secara e-commerce ya, dan itu sudah melakukan bantuan-bantuan untuk fasilitas ekspor ya. Kemudian juga kami Kementerian Koperasi juga memberikan fasilitas untuk pameran di luar negeri ya. Jadi di luar negeri ini kita biaya 50% ya, kita akurasi, kemudian kita kirim ke sana. Sebelum ke sana, hasil kerjasama tadi itu diakurasi dan diberikan hak cipta dulu, supaya jangan dicontek oleh negara lain ya, supaya nanti kalau pameran lagi, wah ini sudah ada kan ya, kami sudah punya haknya. Nah ini Pak Menteri sudah menjaga ini, setiap yang ingin pameran harus hak ciptanya harus diurus dulu ya, supaya tidak dicontek atau diduplikasi oleh negara lain. Nah kemudian dalam hal kewirausahaan, ini hal paling penting. Jumlah wirausaha di Indonesia ini belum sampai 2% ya, baru sekitar 1,65%. Nah beliau ingin supaya ini terus meningkat. Nah sekarang Kementerian Koperasi melakukan pelatihan-pelatihan ya, terutama pelatihan kewirausahaan. Jadi kita sinergi, yang dilatih itu diseleksi ya, dilatih, diseleksi, kemudian diberi award. Awardnya apa? Diberi modal awal maksimum 15 juta, bisa ditingkatkan kalau memang layak sampai 25 juta. Mereka para pelaku-pelaku usaha pemula ini didorong untuk itu. Jadi untuk berkompetisi. Jadi dilatih, diseleksi, diberi award. Nah itu di pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan juga meningkatkan jumlah wirausaha. Nah pelatihan-pelatihan ini tidak hanya kewirausahaan. Bagi mereka yang ingin berkoperasi ya, itu diberikan satu pelatihan ya, latihan kalau memang mereka perlu, ada pelatihan perkoperasian ya. Di sana dilatih, kemudian disiapkan notarisnya. Saat itu setelah selesai pelatihan langsung dibentuk koperasinya, jadi koperasinya. Dan untuk level mikro itu gratis ininya apa, notarisnya tidak ada ya, dilatihnya juga gratis ya. Nah itu pelatihan perkoperasian. Nah kemudian ada pelatihan yang sifatnya teknis vokasional. Nah teknis vokasional ini misalkan contohnya di Papua ada batik yang spesifik ya, yang tidak bisa ditiru oleh lain. Nah kita bisa datangkan gurunya atau pengrajinnya ke Indonesia, ke Jakarta, ke Jakarta untuk melatih teman-teman yang memang ingin belajar batik Papua misalkan. Di mediasi. Masyarakat lain jauh-jauh ke Papua. Tidak perlu, ya. Pengrajin datangkan. Bahkan bukan hanya pengrajin ya. Tadi saya sudah sampaikan di Semesco itu ada 34 pavilion provinsi. Jadi kalau para pemirsa yang dari Bali terutama belum sempat ke Sulawesi Tenggara, belum sempat ke Papua, datanglah ke Semesco. Lihat produk unggulan di setiap provinsi ada di sana. Jadi sementara lihat ke sana dulu lah ya. Mari datang ke sana dan bukan hanya mencintai. Kalau mencintai belum tentu memiliki. Mari memiliki ya gitu ya di sana, di pameran itu. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa pelatihan juga yang terkait dengan manajerial. Pelatihan manajerial. Ya, manajerial ini misalkan bagaimana membuat pembukuan yang baik. Itu ada kita lakukan. Nah, khusus untuk mereka yang memang di daerah ini memerlukan pendamping ya, misalkan dalam hal bagaimana mengakses kur, bagaimana mendirikan koperasi, bagaimana melakukan konsultasi bisnis. Nah, kami dari Kementerian Koperasi juga memprogramkan tenaga pendamping di beberapa provinsi. Jumlahnya sekarang lebih dari 10.000 tenaga pendamping di sana, tersebar di beberapa provinsi. Dan yang paling penting lagi, Kementerian Koperasi juga mengembangkan semacam rumah sakitnya koperasi. Iya, itu adalah PLUT ya namanya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Pusat Layanan Usaha Terpadu ini dibuat kita satu gedung ya di beberapa provinsi ya. Kita sudah punya sekitar 49 PLUT ya yang tersebar di beberapa provinsi. Di sana itu, di gedung itu sudah ada tenaga pendamping, sudah ada tenaga untuk konsultasi, advokasi ya, dan bahkan di sana sudah ada bagaimana kita kalau mau belajar e-commerce ya, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga antara lain dengan Telkom ya,
bagaimana melatih mereka dengan Kadin UKM juga kita kerjasama ya. Jadi Kadin membantu pelatihan, Telkom membantu software yang untuk bisa mereka melaksanakan pelatihan e-commerce. Jadi banyak hal yang dilakukan ya secara langsung, walaupun dengan anggaran yang terbatas kita optimalkan ya, kita optimalkan untuk sebagian besar ke masyarakat, untuk ke masyarakat. Nah, itu kira-kira beberapa program, dan ada lagi satu program yang mungkin terkait dengan kementerian lain ya. Terutama saya juga ingin menjelaskan KUR ya. KUR ini tahun ini insya Allah bunganya akan diturunkan, diusahakan diturunkan dari 9% menjadi 7%. Dan yang paling penting ya, dalam sejarah sekarang ya, sejarah pembiayaan dari masa lalu ke masa sekarang, belum pernah ada bunga kredit mikro yang 9%, belum pernah ada ya. Baru kali ini di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini ada bunga kredit mikro 9%. Dan satu lagi, belum pernah ada koperasi yang menyalurkan KUR ya. Nah, sudah disetujui oleh Komite Kebijakan Penjaminan Kredit yang diketuai oleh Pak Menko Perekonomian, bahwa koperasi sekarang sudah bisa menyalurkan KUR, yaitu koperasi simpan pinjam jasa, Kospin Jasa Pekalongan. Nah, tahun ini akan kita usahakan lebih banyak lagi ya, mudah-mudahan bisa lebih dari 10 kalau perlu ya, karena banyak sedang di proses seleksi. Sudah ada berapa Pak koperasi yang juga sebagai lembaga penyalur? Baru satu ya. Iya, Kospin Jasa. Dan karena itu persyaratannya tidak mudah ya. Antara lain dia sudah harus punya semacam aplikasi komputernya untuk KUR ya, dalam hal monitoringnya seperti itu. Jadi diseleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ya, jadi diseleksi oleh mereka, kita ajukan. Gitu. Pak Sekjen, ini menarik sekali sebenarnya. Pak Puspayoga, Pak Menteri Koperasi dan UKM ini sudah sepertinya menyiapkan dari hulu sampai hilir, betul. Bahkan pelatihannya Iya, sudah ada, iya. pengawasannya, pendampingannya, sampai dengan kredit dan bunganya sudah 9% dan akan diturunkan lagi. Iya. Nah, kalau Bapak melihat ini, Pak Sekjen melihat animo masyarakat untuk ikut mengembangkan koperasi dan UKM ini seperti apa Pak di 2016? Ya, kalau kita lihat dari animonya ya, pertama kita itu sebenarnya punya semacam website ya, website di sana atau fasilitas yang dipunyai oleh Humas. Di sana ada Facebook, ada Twitter, ada lagi PPID ya, Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Nah, di situ terlihat peningkatan ya, merespon program-program kita ya. Misalkan untuk pengaduan kita ke PPID. Kemudian misalkan kalau ada program-program apa-apa bisa dilihat di pertama ya. Silakan dibuka depkop.go.id. Di situ ada program Kementerian Koperasi, ada juga di sana kegiatan-kegiatan aktivitas Pak Menteri dan beberapa jajarannya. Juga di Facebook, di Instagram ada. Jadi silakan kalau kita mau lihat sudah bisa diakses. Dari handphone sudah bisa diakses. Sudah bisa diakses ya. Ya, itu. Baik, Pak Sekjen, ini sebenarnya koperasi ini kan tulang punggung untuk perkembangan perekonomian. Ya. Nah, kalau Bapak melihat di 2016 sampai dengan saat ini, kontribusi dari koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan perekonomian secara global untuk Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, pertama saya ingin menjelaskan secara kualitatif ya. Misalkan secara kualitatif begini, kalau misalkan pegawai negeri ya, kebetulan gajinya terpakai untuk yang lain ya, dia butuh untuk sekolah anaknya atau butuh untuk menutupi kekurangannya, mereka pinjamnya kemana? Umumnya kan ke koperasi ya. Kemudian kalau mahasiswa misalkan kirimannya belum sampai, pinjamnya kemana? Kepada koperasi mahasiswa. Kalau karyawan juga misalkan butuh sesuatu, ingin membeli motor atau apa, pinjamnya kemana? Ke koperasi. Begitu juga untuk beli kebutuhan pokok, makanan, bulanan misalkan ya. Itu mereka di daerah maupun di desa-desa itu belanjanya biasanya ke koperasi. Ya.
Nah, itu salah satu secara kualitatif bahwa koperasi ini dibutuhkan. Petani-petani kalau beli pupuk biasanya ke koperasi, beli alat-alat pertanian dan sebagainya biasanya ke koperasi. Nah, sekarang secara kuantitatif ya, bagaimana? Nah, selama ini secara kuantitatif kontribusi itu dihitung berdasarkan seberapa besar kontribusi sektor terhadap PDB. Nah, PDB kita saat ini itu jumlahnya 11.500 triliun. Ya, itu dikontribusi oleh 61% itu oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, oleh UMKM. Oleh usaha besar itu jumlahnya 0,01, yaitu sebanyak 39%. Kalau dilihat dari kontribusinya, sepertinya terlihatnya besar. Tetapi patut dilihat lebih jauh. 99,9% itu mengkontribusi 61%. Sedangkan yang 0,01% mengkontribusi 39%. Ini menunjukkan sebetulnya secara rasio kontribusi itu lebih besar oleh para pelaku usaha besar. Nah, ini sebetulnya kita ingin ada keseimbangan ya, supaya terjadi pemerataan ya. Pak Menteri sering mengatakan bahwa gini rasio kita masih perlu terus diturunkan. Nah, dari PDB tadi saja sudah terlihat harus kita tingkatkan kontribusi UMKM ini. Nah, dari kontribusi 61% ini itu kan sebagian besar itu adalah usaha mikro. Ya, usaha mikro itu 98% lebih. Di mana di dalamnya itu umumnya anggota koperasi. Nah, kalau kita lihat kontribusi koperasi itu saat ini ya 4,41%. Dari berkat pendataan tadi yang baik tadi, dulu kita dapat angka hanya 1,67%. Tapi setelah dikoreksi dengan data tadi, kita dapatkan 4,41% dari kontribusi koperasi sebagai lembaga. Nah, di dalam usaha mikro ini kan ada anggota koperasi. Di dalam koperasi itu ada anggota yang berusaha. Saya kasih contoh, misalkan koperasi susu, ya. Koperasi susu itu petani, ternak susu itu punya sapi, ya, baik sapi perah maupun sapi ternak. Nah, yang dihitung bukan hanya koperasi susunya, tapi bisnis koperasi dan anggota ini harus dihitung. Nah, dari hasil perhitungan ini kami mendapatkan kontribusi koperasi itu sekitar 18%. Jadi kalau 18,87%, ya. Jadi kalau kita jumlah kontribusi koperasi terhadap PDB itu ada 23,12%. Nah, itulah yang sebetulnya sekarang sudah terbukti bahwa koperasi ini memang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap produk domestik bruto. Jadi itulah hasil yang kita capai. Ya, jadi ada keseimbangan sekarang. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa 3 kekuatan atau suku guru ekonomi itu ada di swasta, BUMN, dan koperasi. Nah, ini seimbang sekarang, kelihatan. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Jadi, kalau ditanya PDB koperasi, kita jangan hanya melihat dari koperasi sebagai lembaga usaha atau badan usaha, tapi juga anggotanya juga merupakan berkontribusi. Jadi, dari 25 juta anggota tadi, kita keluarkan yang fungsional, yang karyawan, ada 20 juta. Nah, itu sebagian besar ada di mikro. Di sektor mana? Sebagian besar di pertanian, ya, perkebunan, kehutanan di situ. Jadi kesimpulannya bahwa koperasi ke depan, sekarang maupun ke depan, berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia cukup signifikan dilihat dari kontribusinya terhadap PDB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Sekjen, ini masih menarik soal koperasi dan kontribusinya terhadap PDB juga lumayan besar dan masyarakat perlu tahu ini. Adakah program strategis dari kementerian untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu memang ikut koperasi tetapi juga sebagai anggota yang aktif? Ya, jadi ada yang mengkritisi ya. Contohnya misalkan di koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Itu menurut PP 995 memang dibolehkan calon anggota, ya, calon anggota. Nah, tapi beberapa koperasi simpan pinjam maupun koperasi lain yang punya unit simpan pinjam itu menganggap calon anggota tuh bisa terus menerus, sehingga data anggota nggak bertambah bisa-bisa gitu. Nah, iya, nah kami ingin lebih jauh lagi nanti
ingin melakukan satu komunikasi dengan teman-teman yang masih memperlakukan kebijakan tersebut. Ayo yang calon anggota ini jadi anggota begitu. Mungkin tapi hak dan kewajibannya berbeda dengan anggota yang sudah ada. Nah itu kita sedang rumuskan untuk menjadi program yang lebih real gitu ya, lebih konkret. Sehingga kita lebih mengetahui lagi sebetulnya koperasi ini benar-benar koperasi atau memang hanya koperasi jadian gitu ya. Nah kita ingin program strategis kita adalah atau Kementerian Koperasi sebagaimana diarahkan oleh Pak Menteri. Pertama nih pengawasan terhadap koperasi harus diperkuat ya. Kita tidak ingin lagi terjadi terus-menerus koperasi melakukan praktek-praktek misalkan yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Kemudian kelembagaan koperasi juga harus dibenahi ya, baik dari keanggotaan, tata laksana, terus kemudian badan hukumnya, kemudian juga akuntabilitasnya. Nah ini kita benahi di situ. Nah kemudian juga pembiayaan kita perluas, ya kita perluas. Tadi sudah saya sampaikan kita menurunkan bunga kredit atau pinjaman dari lembaga pengelola dana bergulir, ya juga KUR. Nah kemudian kita memperbanyak pelatihan-pelatihan dan juga meningkatkan promosi. Promosi ke depan itu tidak dalam bentuk misalkan harus pameran secara fisik, tapi bisa melalui media sosial, media informasi lainnya. Dan yang paling penting juga misalkan salah satunya juga untuk mempermudah koperasi melakukan RAT ya, karena jaraknya jauh, itu kita sudah mengembangkan program RAT online ya, jadi bisa secara online. Nah kemudian juga badan hukum ya, badan hukum koperasi ini Pak Menteri meminta 2 hari paling lambat udah bisa disahkan oleh Kementerian Koperasi. Jadi dari rapat pembentukan bersama notaris, setelah selesai disahkan oleh notaris, dikirim melalui online. 2 hari sudah keluar badan hukumnya. Jadi itu salah satu mempercepat. Jadi kerja kita memang harus terus cepat ya. Gitu. Mas Sekjen, ada yang perlu ditambahkan mungkin agar masyarakat semakin mengenal, semakin mengetahui program-program dan juga hal-hal khusus di 2017 ini dari Kementerian Koperasi dan UKM? Ya, kami ingin menghimbau kepada masyarakat ya. Yang pertama, ayo berpartisipasi ya untuk meningkatkan kualitas koperasi. Dengan sekarang tidak perlu datang ke Kementerian Koperasi kalau belum sempat, silakan melalui online ya. Kalau memang perlu datanglah ke Dinas Koperasi setempat terlebih dahulu ya, segala permasalahan bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi di koperasi yang mengatasnamakan koperasi ya. Koperasinya tidak melakukan praktek ini, tapi oknum biasanya. Nah ini juga kami ingin ini tidak dilakukan oleh masyarakat karena banyak yang merugikan. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Pak Sekjen, terima kasih banyak atas waktunya dan menarik sekali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di program dialog berikutnya. Pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara eksklusif kita. Saya Jerjuli undur diri. Salam.